Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Semalam ada hal yang ajaib Tuhan ungkapkan di hati saya. Saya lagi merenung tentang segala sesuatu yang sedang dan beberapa waktu yang lalu kami alami. Dan Tuhan Roh Kudus membawa kami sebetulnya kembali mencari akan wajah Tuhan, dan hati ini ditarik untuk berpaling kembali ke Tuhan. Dan semalam ketika saya berdoa, Roh Tuhan tunjukkan dan dia berkata, "Nak, orang bertobat itu modelnya bisa macam-macam." Saya tadinya berpikir bahwa pertobatan itu satu, ketika saudara sadar akan dosamu, Roh Tuhan templak kita berpaling, kita berbalik, maka artinya kita itu bertobat. Tapi semalam Roh Tuhan bicara sangat jelas. Dia berkata sebetulnya pertobatan itu bukan hanya satu macam, tapi modelnya macamnya itu banyak. Dan pada waktu dia mulai singkapkan itu, saya makin mengerti mengapa satu orang dan orang yang lain bertobat, ujungnya hasilnya itu berbeda. Saudara, tahun 79 saya lahir baru, dan bersama dengan saya malam itu ada kira-kira 300 orang yang juga memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tapi sekian tahun kemudian, pada waktu itu saya masih kuliah, saya ingat ada satu di antara teman saya ini yang di awal juga bertobat, lari ke depan, nangis, memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Tapi sekian tahun kemudian dia datang ke saya, dia berkata begini, "Tolong injili aku, tolong injili aku." Saya bilang, "Maksudmu apa?" Dia berkata, "Aku ini seperti orang terhilang lagi, tolong injili aku." Nah, saya berkata, "Kan kamu sudah ngerti Alkitab. Justru itu susah sekarang buat aku untuk kembali pada kasih yang mula-mula." Nah, hari ini mari kita belajar. Saya tidak tahu seberapa Tuhan akan membawa kita, tapi tadi malam minimal 3 contoh pertobatan yang berbeda yang sebetulnya Tuhan Roh Kudus ajarkan kepada saya. Dan malam ini mari kita lihat contoh yang pertama. Kalau kita cukup waktunya kita akan selesaikan ketiga-tiganya. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-8. Saya ajak Anda lihat mulai ayat yang pertama, atau kita bacakan perikop ini, judulnya Perempuan yang Berzina. Saudara, ini judul sudah tendensius sebetulnya. Mungkinkah perzinahan satu orang? Tapi yang ditulis perempuan yang berzina. Kita akan lihat Yohanes 8. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Harusnya kan ada lakinya ini. Tapi lakinya nggak disentuh. Yang ditarik, yang diseret, cuman perempuannya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah.
Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara sekalian, saya mau bertanya, Anda jawablah di hati masing-masing. Apakah wanita ini dapat digolongkan wanita yang bertobat? Coba renungkan. Dia lagi berbuat zina, digerebek hansip-hansip bait Allah. Dipimpin oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu kemudian lakinya ditendang suruh pergi, dia diseret. Diseret ini. Tidak ada Alkitab mengatakan dia berteriak-teriak minta ampun, tidak. Dia diseret, dihadapkan oleh kepada Yesus, disuruh berdiri di tengah-tengah. Dan mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, Musa dalam hukumnya mengatakan, perempuan-perempuan seperti ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi apa katamu? Nah, di zaman itu oleh karena kekuasaan Roma, maka Roma melarang praktek perajaman seperti itu sebetulnya. Tapi toh beberapa orang tetap mati dirajam, Stefanus contohnya. Nah, mereka mencoba akan berkata begini, kalau dia berkata rajam, maka dia melanggar hukum Roma. Dia berkata jangan dirajam, dia melanggar hukum Musa. Jadi inilah situasinya. Saudara sekalian, coba bayangkan ya, saya mau tanya, Anda jawablah. Ini termasuk wanita yang bertobat tidak sebetulnya? Saya kalau membaca ini, tidak ada indikasi bahwa dia bertobat. Dia hanya diam, tidak bergerak, tidak meninggalkan tempat itu, tapi tidak pernah Alkitab mengatakan, maka menangislah dia dengan terseduh-seduh, dia memohon ampun kepada Yesus. Tidak sama sekali. Dan Tuhan tidak berurusan dengan dia tadinya. Tuhan hanya diam. Dia sama sekali tidak menjawab. Dan ketika didesak, akhirnya dia berkata, barang siapa yang tidak berbuat dosa, biarlah dia melempar batu untuk yang pertama kali. Yang paling tahu diri yang tua. Karena makin tua, makin dosanya banyak, saudara. Aneh kan? Tapi apakah ini sebuah pertobatan? Menurut saya iya. Karena dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Tuhan berkata, aku tidak akan menghukum engkau, aku mengampuni dosamu, tapi jangan kau ulang lagi apa yang kau lakukan ini. Nah, inilah model pertama dari sebuah pertobatan. Sebetulnya pembelaan Tuhan itu karena Tuhan itu tidak tahan yang namanya dengan kefarisian. Kalau Anda perhatikan ya, kelompok-kelompok ini selalu kapanpun mencari akan kesalahan Tuhan Yesus. Mau ngomong apapun dia mencoba berdebat, dijebak dengan segala macam cara. Mereka tidak punya yang lain yang lebih baik dari yang Tuhan kerjakan dan katakan. Karena itu mereka harus mengatakan begini, dia harus dicari kelemahannya, dia harus dicari kesalahannya. Saudara, kehidupan kita ini, kalau hanya mengkritik apa yang orang lain buat, Anda sedang mengalami kemunduran. Karena artinya engkau tidak bisa menawarkan yang lebih baik daripada orang yang Anda kritik. Anda pernah mendengar istilah black campaign, kampanye hitam? Kalau ada
calon wali kota atau gubernur atau presiden lagi kampanye, kadang-kadang orang melakukan black campaign atau kampanye hitam. Harusnya tidak boleh. Harusnya tiap calon mengatakan inilah program saya, pilihlah saya karena saya yang paling baik. Dan dia berdebat dengan semua calon yang lain, mempertahankan akan pendapatnya untuk membuat rakyat lebih baik lagi. Tapi kalau semua dicoba dan dia gagal, maka cuma satu caranya, jelekan akan kandidat yang lain. Itu namanya black campaign. Nah, orang Israel mengalami yang sama. Para pemimpinnya, ketika Yesus muncul di tengah-tengah mereka, mereka begitu gerah sebetulnya. Mereka begitu resah karena mereka sadar ketika Yesus mulai bicara, pengajarannya beda dengan mereka. Ketika mereka bicara, orang-orang ngantuk. Tuhan bicara, ada power Tuhan yang luar biasa. Ya sebetulnya ya goblok mereka sih, Tuhan kok dilawan, saudara. Mau bersaing apa dengan Tuhan itu? Ketika mereka mendoakan orang yang sakit, yang seringkali saya berkata, maka orang buta berjalan, orang lumpuh berkata-kata, alias tidak sembuh. Tapi ketika Tuhan mendoakan orang sakit, mujizat terjadi. Bahkan yang mati dibangkitkan. Saudara, kalau Anda melihat ini, pemimpin ini resah. Dan mereka berkata, ini sekarang seluruh dunia ikut mereka. Ikut Yesus maksudnya. Dan keresahan itu membuat mereka tidak punya cara lain. Bagaimana kita harus menjatuhkan Tuhan dengan segala cara. Dan ujungnya mereka nggak bisa menang. Tiap kali mereka tanya sesuatu, hikmatnya tak tertandingi. Dan akhirnya titiknya mereka berkata, bunuh aja lah, selesai. Saudara sekalian, itulah situasinya. Wanita ini sebagai korban sebetulnya. Dari setiap kejahatan, kebencian di hati mereka terhadap Yesus. Dan ketika dihadapkan mereka mendesak dengan bertanya, Tuhan pendapatmu seperti apa? Lalu keluar pernyataan yang sangat terkenal yang berkata, barang siapa tidak berbuat dosa, silahkan lempar batu pertama. Dan orang yang paling tua sadar, dosanya paling banyak, dan dia meninggalkan akan kerumunan itu. Yang paling muda belum sadar, setelah semua pergi, mereka juga berkata, ya kalau 2-3 batu sih kagak mati, kita pergi aja katanya. Saudara sekalian, dari ini saya mau berkata, itulah situasinya. Tidak ada indikasi di mana dia dengan sendirinya ada templakan Roh Kudus membuat kemudian dia sadar. Nah, pertobatan jenis ini sebetulnya pertobatan yang tidak punya akar yang kuat. Ada banyak hari ini orang-orang yang datang ke Tuhan oleh karena terpaksa atau dipaksa oleh keadaan. Wanita ini tidak pernah mencoba datang ke Tuhan Yesus. Dia diseret, dia dipaksa oleh gerombolan orang-orang ini. Sehingga dia datang ke Tuhan pun karena terpaksa, karena dipaksa oleh keadaan, bukan oleh sesuatu yang keluar dan lahir dari dirinya sendiri. Hari ini kalau kita mau jujur, ada berapa banyak orang datang ke Tuhan ketika ekonominya sudah kacau balau, ketika penyakitnya sudah tak tersembuhkan, ketika semua keadaan sudah makin memburuk dan nyaris tenggelam dan terbenam. Lalu orang berkata, aku teriak ke Tuhan. Sebetulnya bukan oleh karena kesadaran di hatinya bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi lebih banyak oleh karena didesak oleh kebutuhan dan kenyataan hidup. Lalu kita berkata, tidak ada pilihan lain, aku harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan saya berkata itu lebih baik dibandingkan kau datang kepada setan. Saudara, apa yang saya mau katakan hari ini, dan keadaan seperti wanita ini, seperti keadaan banyak orang hari ini, datang ke Tuhan oleh karena dijepit dan didesak, dipaksa oleh keadaan. Ujungnya ketika kita berkata, Tuhan, aku mau terima Engkau, aku butuh pertolongan, aku butuh anugerah-Mu. Maka sebetulnya ujungnya adalah pertobatan yang seperti ini, sekedar kita berdamai dengan Tuhan. Tuhan tidak berkata, ikutlah aku. Enggak, dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan tidak berkata, hei perempuan kamu ikut aku dan jadi muridku, maka hidupmu akan luar biasa. Tuhan tahu
Dia terpaksa datang kepadanya. Dia dipaksa untuk menghadap dia. Dan dia berpikir tadinya dia akan mati. Hari itu Tuhan tolong dan selamatkan. Dan dia panggil Yesus bukan hanya Rabi. Dia panggil dia sebagai Tuhan. Dan dengan itu Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada banyak orang Kristen yang ketika dia datang ke Tuhan, maka Tuhan akan tolong hidupnya, dan Tuhan berkata, pergilah. Itulah kekristenan yang sebetulnya tidak berakar, yang sangat tipis sekali. Dan ini berbahaya, karena kelak kalau ada aniaya datang, persoalan datang, akar kita tidak cukup kuat untuk menopang akan kehidupan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi saya berkata ada banyak orang yang hidupnya seperti ini. Saya berdoa saudara sekalian, apapun yang pernah memaksamu datang ke Tuhan, mari punya akar lebih dalam dari apa yang ada pada hari ini. Apapun keadaan yang memaksamu datang bahkan malam hari ini, mari minta ke Tuhan punya akar iman yang lebih besar, lebih dalam lagi, supaya hidup kita punya kekuatan. Karena tidak pernah ada orang bisa menduga badai seperti apa yang akan melanda kehidupan kita suatu hari. Tapi saya percaya orang yang punya akar dengan Tuhan, hidupnya akan berubah dengan cara Tuhan yang luar biasa. So, pertobatan yang pertama, jenis yang pertama adalah pertobatan karena terpaksa, oleh karena dipaksa keadaan. Dan Tuhan tidak berkata ikutlah aku, dia hanya berkata pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak bisa berharap banyak kepada wanita ini, karena datangnya karena terpaksa. Tuhan tidak bisa mengandalkan dia untuk hal yang lebih besar, apalagi memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Dia hanya pesan satu, jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, mari kita lihat Injil Lukas sekarang. Pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal 15, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, kalau Anda melihat akan konteks budayanya, maka Anda mengerti bahwa ini bukan sekedar satu orang perempuan kehilangan sebuah dirhamnya. Kalau Anda baca di teks yang lain, sebetulnya ini dirham yang terbuat dari perak, bukan dirham yang terbuat dari emas. Nah, rangkaian dirham yang 10 itu bukan artinya gini, sekedar orang punya 10 dirham atau 10 koin. Satu dirham nilainya sama dengan 1 dinar. Itu upah satu orang satu hari kerja. Jadi saya mau cerita begini, ini backgroundnya supaya Anda nangkap ini. Dirham kalau 10, maka itu dibuat sebuah rangkaian, dirangkai. Yang pertama bisa dipakai sebagai kalung, 10 dirham. Yang kedua dipakai hiasan di kepala untuk wanita ini, ditaruh di sini. Nah, kalau dikatakan bahwa dirhamnya itu merupakan dirham yang 10, maka itu punya istilah. Orang Yahudi menyebutnya sebagai ketubah. Nah, ketubah itu apa? Itu merupakan rangkaian 10 dirham yang sebetulnya digunakan sebagai emas kawin
atau tanda tunangan. Zaman dulu di orang Yahudi tidak pakai cincin, tapi mereka pakai ketubah. Tanda bahwa itu adalah tunangan seseorang. Dia sudah dilamar, kemudian diberikan akan rangkaian 10 dirham. Nah, itu tidak boleh hilang satu. Harus utuh 10. Karena angka 10 itu angka penggenapan, genap, utuh semuanya. Saudara sekalian, apa yang terjadi? 1 dari dirham itu hilang. Maka wanita ini berusaha sangat keras untuk mencari akan dirham yang hilang. Dan setelah ketemu, dia berkata, bersukacitalah bersama dengan aku, karena dirhamku yang hilang sudah ketemu. Ketika saya baca ayat ini, Tuhan berkata, nak, ini juga rangkaian khotbah Yesusmu tentang mereka yang terhilang, tentang jiwa yang diselamatkan, tentang orang yang bertobat, yang hatinya kembali ke Tuhan dan ditemukan oleh Tuhan. Tapi ini beda dengan yang Yohanes pasal 8 tadi. Ini beda dengan yang wanita yang terpaksa datang ke Tuhan. Dirham yang kembali menghasilkan akan ketubah rangkaian 10 dirham yang utuh. Maka itu mengembalikan yang namanya intimacy dan relationship kita dengan Tuhan. Ada orang-orang yang bertobat, dan ketika dia bertobat, dia lahir baru, maka hidupnya terbangun sebuah keintiman yang luar biasa dengan Yesusnya. Dia bukan sekedar ikut Tuhan karena terpaksa, bukan sekedar karena keadaan yang memaksanya seperti itu. Tapi yang luar biasa adalah dia mau berkata, Tuhan, aku ini tidak ada artinya. Karena sebetulnya dirham yang dari perak itu dirhamnya, ketubahnya orang miskin. Dia berkata, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Tapi keberadaanku ini simbol bahwa aku punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita berbeda. Saudara, Musa pernah berkata, yang membuat aku dan bangsa ini dibedakan dengan bangsa lain ialah bahwa engkau Tuhan berjalan bersama dengan aku. Keintiman kita dengan Tuhan inilah yang membuat kita dibedakan dengan yang lain. Ada banyak orang menyembah akan Tuhan, ada banyak orang berdoa kepada Tuhan, tapi seberapa yang punya keintiman dengan Tuhannya secara pribadi? Hari ini saya mau berkata, Yesus kita menawarkan kepada semua kita hubungan yang intim, yang pribadi, yang mesra antara kita dengan Tuhan. Itulah saatnya di mana dia bisa bicara, mengungkapkan hatinya kepada kita. Dan kita bisa membuka hati kita, menangkap apa yang dari hati Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, betapa luar biasa sebetulnya kekristenan kita. Saudara, saya pikir kekristenan akan membosankan kalau kita hidup dan tidak pernah bisa bicara dengan Tuhan yang menciptakan kita. Keajaiban dari kekristenan adalah karena Tuhan bisa kita dengar ketika dia bicara. Kita bisa tangkap akan suaranya dan mengerti apa yang dia mau katakan. Dan itu akan membuat sebuah perbedaan. Ada yang datang ke Tuhan, ujungnya hanya sekedar didamaikan. Dia berkata, oke lah, sudahlah, aku mengampunimu, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dia berkata, go, pergi. Dia mau berkata, aku gak bisa berharap banyak. Tiba-tiba ada orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Dan orang ini memandang kepada wajah Yesus. Dia mulai terpikat dengan Tuhannya. Dia mulai jatuh cinta dengan Yesusnya. Dan Tuhan akan pandangi hatinya. Dan Tuhan berkata, orang-orang ini memikat hatiku. Sejak hari itu terjadi yang namanya sebuah hubungan yang ajaib sekali. Yang tak tergantikan dengan yang lain. Saya berdoa semua kita mengingini itu, saudara. Hanya kalau Anda mengingini dia dengan sungguh-sungguh dalam sebuah keintiman dengan Tuhan, hidupmu akan berbeda. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir engkau mendengar Tuhan bicara kepada saudara? Kapan terakhir engkau bisa merasakan perasaan Tuhan dalam hidupmu? Kapan saat terakhir engkau bisa tangkap akan hatinya? Saya khawatir sudah banyak orang yang bertahun-tahun tidak pernah lagi dengar akan suara Tuhan.
apalagi menangkap akan perasaannya. Saya khawatir ada banyak orang yang sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak dia ikut Tuhan Yesus, dia tidak pernah bisa mengerti apa yang Tuhannya inginkan. Saudara, peristiwa di Cirebon minggu lalu memberikan sebuah pelajaran menyakitkan, tapi buat saya berkata ini merupakan titik balik yang ajaib sekali. Kalau Anda datang ke Cirebon, Anda mengerti keadaan cukup chaos. Dan sebetulnya kami lagi berdoa, kami bicara dan sebagainya, tapi tidak menolong sama sekali. Saya tadi pagi berkata ada dua macam penilaian Tuhan. Jemaat yang datang semuanya lulus dengan baik. Saya tidak pernah dengar ada yang marah-marah, emosi, gebrak-gebrak dan sebagainya. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, semua bisa tenang, semua sembahyang. Di tempat-tempat yang orang masih belum boleh masuk, tetap bisa berdoa, nyembah Tuhan dengan tenang. Akhirnya kita pindah tempat sampai 2 kali. Dan itu pun jemaat ikut dengan sangat luar biasa. Minggu ini kita kehilangan Direktur LBH kita, Pak Didik dipanggil pulang Tuhan ke rumah Bapak beberapa hari yang lalu. Dan sehari sebelumnya dia ke Cirebon dengan sopirnya, dan kemudian saya dengar 3,5 jam dia berdiri. Gedung gereja yang kami pakai cukup besar, tapi tidak cukup besar untuk menampung semua yang datang. Diperkirakan mungkin lebih dari 5-6 ribu orang yang datang di Cirebon waktu itu. Saudara sekalian, banyak orang begitu antusias di tengah-tengah ruangan yang penuh dengan manusia. Begitu ngomong sedikit sudah basah kuyup. Ada orang-orang yang sudah bertahan begitu rupa. Beberapa teman saya tahu hampir pingsan, saudara. Nggak tahan karena panasnya luar biasa. Dan itu pun kebaktian berlangsung 3,5 jam. Dalam tekanan, dalam pressure yang luar biasa. Buat jemaat sudah lulus dengan baik. Buat kami para hamba Tuhan dan pemimpin, nilai kami jelek sekali. Dan pada hari-hari seperti itulah Tuhan banyak bicara dan tegur kami dengan keras. Di antaranya Tuhan berkata, kamu tidak pedulikan perasaanku. Kamu lebih fokus kepada persoalanmu. Apakah dengan persoalan kamu urusi, semuanya tambah membaik. Saudara, banyak orang tidak bisa mengerti kalau itu diungkapkan seperti ini. Tapi kalau Anda jalan dengan Tuhan secara pribadi, Anda akan sangat mengerti apa yang saya katakan. Dan yang paling berat, paling menyesakkan, paling menyakitkan sebetulnya adalah pada waktu kami sadar kami itu mengecewakan Tuhan. Kemarin siang, kami hamba-hamba Tuhan, kami doa di tempat ini, kami doa, kami merendah di hadapan Tuhan. Saya baru sekali itu saya dengar Ibu Nani menangis dengan begitu keras. Sebab Tuhan berkata kepadanya, kamu mempermalukan aku. Dengan sikapmu seperti itu, kamu mempermalukan aku. Semua kita hancur hati. Kami telungkup, kami mohon ampun ke Tuhan. Tapi mungkin bagi banyak orang, saudara tidak pernah merasa pernah mempermalukan Tuhan. Beberapa kami merasa sangat kuat, Tuhan sebetulnya kecewa sekali. Memang pengampunannya besar, memang anugerahnya besar. Tapi pernahkah Anda merasakan betapa seringkali kita mengecewakan Tuhan? Kita berkata, saya nggak pernah kerasa Pak. Nggak pernah, saya membuat dia bangga terus kok. Nggak pernah saya mengecewakan dia. Saya berharap seperti itu. Tapi saya khawatir kita ini bukan termasuk orang-orang yang peduli dengan perasaan Tuhan. Saudara, saya berdoa, sebab hari-hari ini Tuhan mulai sadarkan makin banyak orang betapa pentingnya sebetulnya Anda nangkep perasaan Tuhan. Karena seringkali kita hanya berpikir Tuhan itu seperti mesin Coca-Cola itu, isinya cuma kaleng-kaleng Coca-Cola. Anda tinggal masukkan koin, Anda pencet pengen yang mana dan gublak keluar sendiri akan kalengnya dengan Coca-Colanya. Tuhan tidak seperti itu. Dia punya perasaan, dia bisa disakiti, dia bisa dikecewakan, dia bisa didukakan, dia bisa juga disukakan. Dan ini hari-hari yang sungguh sebetulnya kami ini jalani dengan sangat hati-hati. Dan terus berkata, Tuhan tolong kami, jagai langkah kami. Jangan pernah berpikir saudara ya, bahwa tidak ada murka Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang bilang? Peristiwa Ananias dan Safira itu di perjanjian baru.
Kalau orang berkata murka Tuhan hanya di perjanjian lama, baca dengan baik kisah Rasul itu tidak pernah jadi perjanjian lama. Tapi Ananias dan Safira mati di tengah-tengah kebaktian, disambar Tuhan karena murkanya. Waktu saya banyak belajar bergaul dengan Tuhan, saya mengerti saudara. Kadang-kadang ya Tuhan itu bisa tiba-tiba bisa bad mood sama kita. Lihat gaya kita, model kita, omongan kita, tiba-tiba bisa nyinggung perasaannya. Dan sering kali dia tidak langsung bertindak. Coba Anda lihat cerita Usa yang disambar Tuhan. Hanya ketika lembunya yang membawa tabut tergelincir, dia mau pegang akan tongkat yang ada di tabut itu, disambar Tuhan dan dia mati. Itu bukan karena mendadak, karena begitu disambar, enggak. Sebab Tuhan hatinya ini sudah bad mood sekali. Sebab Daud melakukan kebodohan. Tabut itu harusnya diangkut oleh imam dan harus menguduskan diri, angkat tabut itu. Tapi dia niru apa yang dibuat orang Filistin. Dia pakai kereta, ditaruh di atas kereta. Dan Tuhan berkata begini, lu seorang raja ya, kamu ikut aku puluhan tahun. Sejak di padang penggembalaan lawan beruang dan singa, kamu sudah kenal aku. Urusan begini, kamu hidup semaumu. Dan Daud Alkitab berkata, lagi nari-nari sekuat tenaga di depan Tuhan. Anda pikir Tuhan senang lihat dia nari? Tuhan berkata, nari-nari kayak begitu, tidak ngerti perasaanku. Saudara tahu kesalahannya? Daud sangat suka tabut itu kembali ke Yerusalem. Sebab itu artinya penyertaan Tuhan. Dan Tuhan mau berkata, engkau senang aku sertai, tapi engkau tidak peduli dengan perasaanku. Dan tiba-tiba Usa buat kesalahan. Meledak saudara, bom, sambar dan mati. Anda harus kenal dengan Tuhan. Sebab kalau tidak tiba-tiba hidupmu akan makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh, dan makin menjauh. Dan tiba-tiba kita tidak pernah lagi bisa merasakan hatinya. Dan tidak pernah bisa lagi mengerti akan perasaannya. Saudara, saya berdoa, yang kedua inilah yang minimal akan kita dapatkan dan berikan ke Tuhan. Jangan seperti yang pertama, yang karena terpaksa, dan Tuhan tidak bisa berharap banyak, dan dia hanya berkata, sudahlah pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi yang dirham ini, seperti satu tanda keintiman, tanda kita miliknya. Pada waktu kita kembali, kita punya tempat yang spesial di hati Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, lihat Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-19. Tentang orang yang bernama Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus punya cerita yang berbeda. Tidak diceritakan dia menyesal akan perbuatannya.
Dia cuma pengen tahu orang seperti apa sih Yesus. Dan lagi-lagi yang menghalangi dia adalah orang banyak. Tapi hatinya berkata, aku mau ketemu dia, aku mau lihat aja. Dia lari mendahului yang lain, dia naik pohon ara. Kalau Anda ke kota Yeriko hari ini, guide-nya akan menunjukkan kepada saudara, tepat di depan sebelum gerbang kota ada pohon ara. Katanya inilah pohon ara Sakeus, karena umurnya sudah ribuan tahun katanya. Entah ya, entah tidak, itu pinter-pinternya guide tournya. Maka orang berfoto-foto, inilah pohon aranya Sakeus, saudara. Dia berkata karena umurnya 2000 tahun. Ya, tapi apakah itu? Tidak jelas. Guide tour bisa ngarang cerita semaunya dia. Lalu kemudian Alkitab mengatakan, Yesus melihat itu dan dia berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, kalimat itu hanya bisa di zaman itu ya, diucapkan oleh penguasa atau bangsawan. Kalau mereka lagi berkunjung ke sebuah daerah, maka mereka punya hak untuk memilih akan tinggal atau tidur di mana. Kalau itu bukan bangsawan, dia tidak pernah punya hak untuk memerintah. Sakeus ketika diomongi Tuhan, dia menerima Yesus dengan sukacita, itu sudah mengatakan bahwa Tuhan, Engkau ini seorang penguasa yang lebih tinggi dari aku. Hatinya meledak dengan sukacita. Dan kemudian Tuhan diterima di rumahnya. Saya yakin adakan pesta sesuai dengan tradisi mereka, tapi lagi-lagi orang-orang bersungut-sungut. Ini orang-orang yang paling suci di dunia. Kalau Anda bertemu dengan orang ini, bawaannya apa? Batu kemana-mana. Sebab dia orang yang paling berhak melempari batu orang lain. Jadi kalau Anda nanti ketemu orang yang sukanya ngelempari batu dengan orang lain, Anda harus hati-hati. Ini orang paling suci di dunia. Yesus pun minder sama orang ini. Kemana-mana bawaannya batu, saudara. Bukan seperti Daud yang untuk membunuh Goliat. Bukan, batunya gede-gede. Untuk siapa? Merajam siapapun yang mau mereka rajam. So be careful dengan orang-orang seperti ini. Atau pakailah helm ketika Anda berdekatan dengan dia. Demi keselamatanmu sendiri, saudara. Ya karena setiap kali apapun yang dikerjakan selalu ada orang yang ngomongin. Dia masuk ke rumah orang berdosa, mereka berkata dia masuk ke rumah orang berdosa. Oh tapi Tuhan kebal dengan semua itu. Nah yang menarik adalah Sakeus ini berkata begini, Tuhan separuh dari kekayaanku aku berikan kepada orang miskin. Dan dia berkata, sekiranya ada yang aku peras, saya yakin ada, saudara. Saya yakin ada. Dia berkata, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara tahu itu ada hukumnya. Dalam kitab Keluaran, saudara, ada hukum yang berkata begini. Kalau ada orang kedapatan mencuri dombanya orang lain, entah dia bunuh atau dia jual, pokoknya dia ambil dombanya orang lain, maka dia harus mengembalikan 4 kali lipat. Ini sebuah pertobatan. Tapi pertobatannya Sakeus berbeda. Pertobatannya adalah mengembalikan martabat dan kehormatan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara dia memberkati orang miskin. Alkitab mengatakan di Amsal, orang yang menolong orang miskin, dia menghormati Tuhan. Sebetulnya inilah yang paling ajaib. Yang Tuhan itu rindu. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, kembali dengan berkata Tuhan, aku memang pernah hidup dalam dosa. Aku memang pernah jadi orang yang kacau. Tapi hari ini aku ikut Engkau. Karena aku berdoa, beri anugerah. Aku bisa kembalikan martabat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dulu aku banyak nipu orang. Sekarang waktunya aku memberkati banyak orang. Dulu aku memeras banyak orang. Sekarang waktunya aku juga memberkati banyak orang. Dulu aku melukai banyak orang. Sekarang waktunya aku menyembuhkan banyak orang. Dan cara pertobatan seperti ini yang Tuhan tunggu dalam kehidupan kita. Mengembalikan martabat Tuhan dan mengangkat kehormatan Tuhan lewat kehidupan kita. Saudara, saya berdoa
Ada orang-orang yang cukup gila seperti Zakius ini. Melakukan yang orang lain, orang kebanyakan bahkan tidak berani melakukannya. Tapi kalau kita berani melakukannya, saudara akan melihat nama Tuhan akan dipermuliakan. Anda akan lihat nama Yesus akan dikagumi banyak orang. Oleh karena apa yang kita lakukan ini seperti mengembalikan martabat dan kehormatan Tuhan kita. Tuhan berkata dia adalah anak Abraham. Dia kembalikan martabatnya Abraham. Karena Abraham tidak pernah memeras orang. Abraham memberkati banyak orang dan jadi berkat bagi banyak orang. Dia kembalikan martabatnya Abraham. Dia kembalikan martabatnya Tuhan. Saudara, tahukah Anda bahwa orang Kristen itu dipandang dengan standar yang lebih tinggi di dunia ini? Kalau dunia boleh melakukan sesuatu, kalau kita berbuat, orang berkata, Kristen kok seperti itu. Apanya? Karena Kristennya. Oleh karena seharusnya orang mengharapkan yang sangat tinggi dari kehidupan kita. Saudara boleh tidak suka dan berkata, ini enggak adil Pak. Tapi saya berkata, so what? Anda sudah terlanjur dicap orang-orang yang lebih dan di atas rata-rata. Saya berdoa saudara, Tuhan akan memberkati kita dan membuat kita mampu jadi umat yang membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Amen saudara. Ini hari-hari yang ajaib, ini hari-hari yang luar biasa. Saya yakin sebelum Tuhan datang kedua kali, akan terjadi sebuah kegerakan lawatan yang sangat dahsyat sekali. Dan itu akan diantaranya orang-orang percaya akan memulihkan martabat Tuhan, akan mengembalikan kehormatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nanti bulan Juli kita akan buat trip ke Cina sebetulnya. Ada banyak hal yang menarik dari negara ini sebetulnya. Sayangnya negara ini adalah negara komunis. Tapi saya mau berkata buat saudara, waktu kita teliti tentang negara Cina ini, sebetulnya di awal negara ini disebut sebagai the land of the lamb. Tanah dari anak domba. Hari ini orang mengatakan the land of the dragon. Tapi dulu orang mengatakan tanah anak domba, the land of the lamb. Tanah anak domba. Dan kalau Anda perhatikan, mereka tidak bisa mencapai itu. Di awal sebetulnya kalau Anda membaca cerita ketika Cina merdeka, presiden yang paling hebat yang pernah mereka punya namanya Sun Yat-sen. Dan dia seorang anak Tuhan, dia orang Kristen saudara, dan dia hamba Tuhan. Di zaman dia ada begitu banyak kuil yang ditutup, dan dia mengajar kekristenan di seluruh negara, sehingga Cina pernah jadi negara dengan presiden pertamanya adalah orang Kristen. Tapi Sun Yat-sen satu hari berkata, nanti setelah aku mati, Cina akan mengalami masa gelap. Secara rohani akan datang masa yang suram. Dan kemudian terjadilah komunis yang berkuasa. Dan begitu komunis berkuasa, gereja mengalami aniaya. Sebagian besar anak-anak Tuhan harus beribadah yang namanya di gereja bawah tanah, underground church. Dan tanah anak domba ini berubah menjadi tanah daripada naga itu. Saudara, dan setan berpromosi begitu hebat. Saya melihat bangsa ini memang punya kekuatan. Aneh, kekuatannya aneh sekali. Sebetulnya banyak prinsip yang diambil itu dari Alkitab. Tapi kita meninggalkan prinsip itu. Kita mengganti dengan yang murahan. Dan mereka memakainya. Saudara Anda ngerti hari ini semua orang ribut, oh made in China jelek. Tapi China itu negara yang tidak punya utang dengan siapapun. Dia ngutangi banyak orang. Dia punya nuklir. Dan kalau beradu dengan Amerika, belum tentu kalah. Sebab Amerika utangnya banyak sekali. Sudah sampai puluhan triliun dolar, saudara. Nyaris bangkrut negara itu. China senyum-senyum aja. Sambil makan bakmi dan minum teh. Dan babi panggang. Dia berkata, hanya kita nikmati itu Amerika itu payah-payah katanya. Hidupnya begitu. Saya mau cerita sedikit ya. Sebab ini ada kaitan nih, ada kaitan.
Satu hari saya berdoa semua kita akan mengembalikan martabat dan kehormatan Tuhan lewat hidup kita. Saudara, itu ya ada satu kota, beberapa anak ke sana. Lihatnya itu aneh di kota itu. Tukang becak pakai dasi. Pernah lihat nggak? Tukang becak pakai dasi. Orang kemana-mana naik sepeda pakai jas, pakai dasi. Panasnya minta ampun. Pakai jas, pakai dasi. Nah orang Indonesia yang ke sana itu paling aneh, gaya turis sendiri. Semua rapi, pakai dasi. Bingung kan, saking kepengen taunya, dia tanya, kamu kok pakai dasi ngapain tuh? Oh tukang becak. Tahu nggak ngomong apa? Kami dididik. Kami harus berpakaian yang kelak akan kami pakai setiap hari. Hari ini saya genjot becak ya. Kamu lihat saya sekian tahun lagi. Betul-betul pantas saya pakai dasi dan pakai jas katanya. Bayangin saudara. Itu kan prinsipnya Yakub. Yusuf ketika masih begitu muda, umur 17, dikasih jubah yang maha indah. Itu jubahnya penguasa. Nangkap saudara. Jubahnya penguasa diberikan anak umur 17. Yang tidak berkuasa dimanapun. Kecuali dia disayangi bapaknya. Itu membuat semua saudaranya iri dan marah. Ditambah ini Yusuf tukang mimpi. Saudara saya mau beritahu ya, kalau Anda punya impian, itu mengundang aniaya dalam hidupmu. Karena setan paling takut dengan impian. Itu orang di Cina diajari orang komunis loh, bermimpi saudara. Ngomongnya begitu. Saudara, kenapa kita ini ngajari Anda nih nyanyi nih? Kita ini masuk zaman keemasan. Orang berkata, "Ndi mase, tak gawe ke dulu dari dus gede, saudara." Loh, daripada Anda tak kasih sampah? Tak kau ngantongi sampah? Nantilah kalau sudah kaya. Lek sudah kaya enggak segede itu, kotak-kotak segini. Dan jangan ditunjukkan di depan orang kan. Mumpung belum saudara, kita bisa pamer. Mas gede-gede dunia gitu. Kita nyanyi generasi penakluk dunia. Orang berkata, ini orang ngomong besar ya. Enggak. Kita sedang bicara tentang Tuhan yang akan membuat kita sampai ke sana. Daripada Anda ngomong apa? Utangku akeh, motorku meh digadekke, kontrakan entek, omahku kebanjiran, ngarang lagu judulnya rop. Buat apa? Saudara mau seperti itu? Yesus ngajari apa? Kalau kamu berdoa, kamu harus percaya seakan-akan sudah menerima. Nah ini loh saudara, kita nggak bisa mengembalikan martabat kehormatan Tuhan karena nggak punya iman. Sakeus ini punya iman. Anda pikir ya, berapa orang yang dia peras? Kalau dia kembalikan 4 kali lipat, bangkrut nggak? Tapi dia mau berkata, gua sanggup kembalikan. Artinya dia percaya Tuhanku akan memberkati aku berlimpah-limpah. Loh Pak Kak ngomong orang Cina, ya ini contoh paling gampang lah. Anda mau nyanyi lagu apa? Kalau saya tak ganti. Bang ada lagunya toh ya. Berkat anak cucu tuh ya. Anak cucunya di mana-mana, teng telecek istilahnya orang tua. Tapi diberkati semua. Bukan anak yang kayak keleleran gitu, enggak toh. Loh, saudara tuh pengen apa? Dr. Cho ya, ketika dia baru mulai gereja, baca bukunya itu Dimensi Keempat. Dia belum ada jemaat yang ribuan. Dia khotbah semangat di ladang jagung. Orang berkata, Dr. Cho edan. Hari ini semua orang berkata, Dr. Cho luar biasa. Tapi ketika dia melakukan itu, semua orang berkata, ini orang mimpi di siang bolong. Saya berkata, lebih baik kita bermimpi. Iya kan? Daripada kita ngomongin yang enggak. Ada orang berkata, kenapa harus begitu? Kenapa harus? Ya karena kita percaya Tuhan. Coba samakan dengan gini, kita percaya kita mati masuk surga. Orang usah ngomong sih, engkau nek wis teng surga ki ngomong.
Mau gitu. Itu yang membuat sebetulnya orang Kristen terpuruk. Cara mikirnya lain. Saya kaget loh saudara. Tukang beca pakai dasi. Kita, tukang beca kita ya belumlah, badian pun tidak saudara. Coba pikir. Apa yang orang-orang itu tanamkan di benak rakyatnya. Kamu bisa jadi hebat, nak. Maka daripada nyanyi lagu-lagu yang berkata, Tuhan, Engkau mengerti perasaanku Tuhan. Urip kok susah. Bengawan Solo, riwayatmu kini. Daripada ngomong begitu. Nyanyi kita menaklukkan dunia, kenapa tidak saudara? Iya toh? Oh kok iso Pak? Ya sudahlah, jadilah menurut imanmu. Kalau Anda mau Semarang kali ini banjir terus silakan. Saya memimpikan yang lain. Orang nyanyi tiap hari Semarang kali ini banjir terus musik rapnya di rop. Ngerap Pak ini ngerop. Ya rop hari inilah. Tahun depan kita ciptakan robot hebat. Nah, jangan cuma rob, sudah robot yang hebat. Kerjanya Pak, nyedoti rob, saudara. Lalu berhenti. Ya kan? Ayo rubah cara mikir kita ini. Pertobatan kita harus seperti itu, berubah cara mikirnya. Kalau enggak, mau jadi apa, saudara? Satu hari ada beberapa anak datang ke toko kain. Ngomongin, aku butuh kain yang seperti ini, ada enggak? Enggak ada. Ya sudah, kamu ke komputerku aja katanya. Kamu pengen dasarnya apa? Seperti ini. Itu keluar program itu. Gimana digambar dengan komputer. Warnanya minta apa? Ini. Gambarnya apa? Ini. Didesain. Cepat sekali. Seperti ini. Iya, ada enggak? Belum ada. 3 hari lagi. Minimal sekian yard. Oke katanya. 3 hari kemudian jadi, saudara. Mau dilawan apa? Ini kan akselerasi. Kerja cepatnya luar biasa. Saudara boleh buat apapun. Sepeda motor misalnya. Ya toh? Siapalah di antara saudara yang pengen buat. Pak Thomas misalnya. Saya mau buat sepeda motor mereknya Thomas. Bisa. Buat ke sendiri. Warnanya apa? Putih semua, pilar. Shock breaker harus yang kuat. Tahan goncangan. Bisa. Pokoknya berapa puluh, buatin. Mau komplit, boleh. Sudah tahu kan merek Cina masuk kan banyak. Ya begitu. Loh, tapi kan mutunya Pak. Nah, mutu kan tinggal tunggu waktu aja saudara. Daripada rakyat nggak bisa apa-apa. Daripada cuma ribut. Mau pilih yang mana? Anda tahu? Banyak pelabuhan penting di Eropa sekarang dibeli oleh Cina. Dibeli. Yunani goncang, ini goncang, dibeli pelabuhan, dibeli airportnya. Dia kendalikan banyak hal. Nah itu modelnya begitu. Nanti kita akan pergi ke tempatnya. Saya diberitahu itu dulu adalah kota paling miskin di Cina. Sekarang nomor 2 paling kaya di Cina. Di situ ada hotel 900 kamar. Dan kita boleh kebaktian di situ. Boleh, komunis kok boleh kebaktian. Boleh, yang penting ini saudara. Bayar kok, nginep di hotel. Boleh. Yang punya hotel, anggota partai komunis, ya natai di depan nanti. Duit. Licin sekali. Datang rombongan Indonesia, weh, masuk saudara. Terus gak ada macem-macem. Iya toh. Dan katanya itu hotel, orang berkata, ini bukan bintang 5 lagi, bintang 6. Saking mewahnya. Aneh kan? Kalau Anda ke sana, saya sudah beberapa kali sih. Dan saya mau berkata buat saudara, itu ajaib. Nah itu, saya begitu. Cara mikirnya itu beda. Bukan mikirnya negatif, bukan.
progresifnya itu kuat. Berpikir untuk maju. Zakius sama. Ketika dia berkata yang aku pernah peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Secara manusia bangkrut habis saudara. Tapi ini orang yang luar biasa. Orang ini beda. Dia percaya dia tidak bangkrut. Dia percaya Tuhan memberkati hidupnya. Dan itu mengembalikan sebuah martabat. Bahwa dia adalah anak Abraham. Dan itu pertobatan yang ajaib. Saya berdoa Anda bisa tangkap ini, saudara. Saudara ngerti bahwa salah satu partai terbesar di Indonesia ini, baru-baru ini kirim kader-kadernya belajar di Cina. Kadang-kadang saya nggak bisa mengerti. Tapi itu orang dunia loh, saudara. Saya berdoa nanti jemaat yang bergabung ke Cina, ambil sebanyak mungkin, saudara. Jangan cuma jalan-jalan. Karena kalau Anda melihat sesuatu itu bisa ngerubah cara berpikirmu. Dan ngerubah mentalitasmu. Sambil saya katakan sekaliguslah. Ada hal yang menarik sebetulnya tentang Cina. 2 hal saya mau sampaikan. Yang pertama begini. Hampir semua kita sebetulnya punya darah Cina. Oh enggak Pak, saya pribumi Pak. Tanyalah nenek moyangmu, sudah mati Pak, itu masalahnya, harus percaya sama saya. Itu sebetulnya di sana itu sudah campur-campur, saudara. Kalau Anda lihat orang Dayak sekarang di Kalimantan, putih kayak orang Cina. Ya, itu memang tentaranya Genghis Khan dulu, keturunannya nyebar. Dan itu sampai Gus Dur berkata apa? Dia punya darah Cina. Jadi kalau kita punya darah, sebetulnya secara legalitas kita boleh terima warisan. Anda coba nanti di rumah ya lihat peta Indonesia yang ada garis batasnya. Anda akan lihat peta Indonesia itu gambarnya tangan mengadah gini. Menurut saya tangan mengadah ini. Makanya Indonesia itu siap menerima berkat. Terima. Ya lihat peta Indonesia. Garis ujung-ujungnya itu tangan mengadah gini. Saudara. Saya percaya ini ya, gini. Dulu kegerakan rohani kuat itu di Asia itu di Korea. Orang berkata itu akan pindah ke Indonesia. Saya hari ini berani berkata, Korea itu sudah mulai surut. Indonesia itu naik. Terakhir waktu rombongan ke Korea tahun lalu, kami doa kebaktian gabungan dengan gereja Korea. Mereka berkata begini, mereka sadar, api kita sudah geser ke Indonesia. Sekarang mereka minta doakan kami, supaya api itu kami tetap punya lagi. Karena yang dulu itu hilang. Waktu lihat rombongan kita kaget mereka. Loh dulu kami seperti ini. Saya percaya ini. Karena tanah itu bukan lagi tanah anak domba. Jadi tanah naga. Tuhannya gak suka kumpul sama naga. Bau. Dia gak suka. Dia akan pindah, turun ke bawah. Nah ada yang sudah nampung gini saudara. Kalau Anda mau, tampung dengan baik. Berkat Tuhan akan dicurahkan. Anda akan membuat pembalikan keadaan. Ini bukan soal ngomong soal ras, saudara. Semua yang membuat kita boleh menerima hak, ambil. Kenapa tidak, saudara? Karena saya percaya akhir zaman ini, bangsa ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Sampai ke Yerusalem. Saya percaya akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Yang kedua ini aneh. Saya tidak ingin mengkultuskan orang. Tapi ini kenyataan-kenyataan aneh. Nanti kalau Anda ke toko buku Rema, saya lupa judulnya itu. Itu ada anak Tuhan, itu orang Amerika ya. Dia kakaknya meninggal. Kakaknya ini seorang bendahara kerajaan surga. Dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi matinya masih cukup muda. Satu hari adiknya ini diomongi Tuhan. Kamu pergi ke kota di mana kakakmu itu meninggal. Kamu doa di kota itu. Nanti jubah kakakmu itu akan turun dalam hidupmu. Dan kamu akan berubah jadi orang diberkati. Dia nurut saudara. Berubah hidupnya. Ini bukan mistik. Kalau Anda baca di Alkitab, Anda akan ngerti itu semua jelas terjadi. Karena jubah Elia bisa turun kepada Elisa. Nah, saudara kalau Anda ke satu kota, kalau nggak salah di Guangzhou ya. Di situ ada tempat memorial untuk Presiden Sun Yat-sen. Aneh sekali.
Sun Yat-sen itu matinya tanggal 12 Maret 1925. Pak Yusak itu lahirnya 12 Maret 1935. 10 tahun setelah Sun Yat-sen mati. Persis di tanggal dan bulan yang sama. Nah, waktu dia lahir, orang tuanya, Pak Yusak ini belum Kristen. Dia beri nama anaknya Chong Sin. Chong itu artinya katanya kuat, Sin itu adalah percaya, iman. Jadi iman yang kuat. Dia beri nama anaknya Chong Sin, iman yang kuat. Dan bapaknya ngomong gini, sebab aku tahu kamu akan mewarisi kekuatannya Sun Yat-sen. Karena kamu lahir di hari matinya. Anda mesti ngitung ya, entah ajari sedikit saudara. Angka 10 tahun, Oral Roberts ngomong begini, Oral Roberts. Kalau ada orang yang melanggar Tuhan dan hatinya bergeser dari Tuhan, maksimal Tuhan akan tunggu biasanya 10 tahun. Karena 10 tahun itu adalah angka penggenapan. Kalau sudah sampai lewat 10 tahun, tidak berbalik, maka biasanya tidak akan terjadi pemulihan. 10 tahun itu masa completion, penggenapan. Saya mati tahun 25, Pak Yusak lahirnya tahun 35. Bapaknya bisa ngerti, belum Kristen, kamu akan warisi kekuatannya Sun Yat-sen. Ini negara besar sekali. Menjadi presiden pertama, jelas bukan hal yang mudah. Saudara, kenapa saya begitu bergairah dengan trip ke Cina kali ini? Saya sudah berkali-kali, tapi saya berkata ini akan membuat sebuah perbedaan. Saya ini sangat yakin dalam waktu yang tidak lama akan terjadi terobosan-terobosan besar yang luar biasa, yang tidak pernah terpikir oleh pikiran manusia. Dan apa yang saya katakan ini bukan cuman saya ngebluffing, saudara. Teman-teman yang pernah, beberapa teman yang ngerti apa yang sedang dikerjakan hari-hari ini, tahu yang saya katakan ini bukan cuman bluffing. Begitu waktunya tiba, Anda akan lihat perubahan sangat cepat. Dan tiba-tiba semuanya bergerak dengan begitu mentakjubkan dan luar biasa. Saya berdoa, jangan sekedar kita hanya berdamai dengan Tuhan. Mari minta kepada Tuhan, berikan kepadaku keintiman Tuhan. Tapi bukan sekedar hanya keintiman. Biarkan kita diberi anugerah, mengembalikan martabat Tuhan, menegakkan akan kerajaannya, dan kita mempermuliakan akan namanya. Amen, saudara. Ini hari-hari yang ajaib. Saya berdoa anugerahnya akan menyertai kita. Amin. Tutup Alkitab saudara. Tutup Alkitabmu. Nyanyikan lagu Banyak Kemustahilan. Dan biarkan kita katakan banyak hal yang mustahil. Tapi kau bisa ubah jadi sebuah keajaiban yang luar biasa. Amin. Minta anugerahnya, minta anugerahnya, minta anugerahnya. Saudara, ini hari-hari yang ajaib. Tadi Pak Tim cerita dengan saya. Kapal tercepat ya, itu lebih daripada kecepatannya Jepang sekarang. Ini negara saudara, sekarang adalah superpower paling kuat di dunia. Amerika boleh seperti apa, utangnya sudah mengerikan sekali. Ini nggak punya utang. Sudah bukan koloran lagi dan singletan, bukan. Tukang becaknya sudah pakai dasi. Pak, Bapak kok jarang pakai dasi? Dan saya kelingan tukang becak di Cina, saudara. Saya agak lain lah sekarang. Pak Victor jangan tersinggung, Pak. Anda tetap ganteng dengan dasi. Pak Tim juga tenang aja. Pak Bianto tetap ganteng dengan jasnya. Saya tidak berkata Anda tukang becak sedang mengejar saudara dengan kekuatan nasi hainamnya. Tapi saya mau berkata kita punya Tuhan yang hidup. Amen. Mari berdiri sama-sama.